Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Secara bahasa diambil dari kata qoro'a yaqro'u qoro'ah wal Quran, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari kata al-qoro'ah, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dan dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makroj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, lisan maupun budaya. Menurut M. Quraisy-Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu pilihan nama Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan yang sempurna lagi mulia. Pengertian Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut Andi Rosa, Al-Quran merupakan Al-Quran qadim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja juga tetap menilai qadim pada lafalnya. Dengan demikian, Al-Quran dinyatakan bahwasanya bersifat kalam nafsi, berada di Baitul Izzah atau Al-Sama Al-Dunia, dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam lafzi yang bermuatan kalam nafsi karena tidak mengandung ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat atau makna-maknanya bersifat muhkamat. Sementara menurut para ahli usul fiqh, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai sifat dan ciri. Salah satu di antaranya, Al-Quran merupakan kitab yang keautentikannya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun," yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Demikianlah Allah menjamin keautentikan Al-Quran yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, terutama oleh manusia. Dengan jaminan ayat di atas, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan tidak berbeda dengan apa yang didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW.
mencapai tingkat tertinggi dari keindahan segi bahasanya dan sangat mengagumkan bukan saja bagi orang-orang mukmin tetapi juga orang kafir. 5. Al-Quran demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslim untuk memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran dan anjuran tersebut mendapatkan sambutan yang hangat. 6. Ayat-ayat Al-Quran turun berdialog dengan mereka, mengomentari keadaan dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. 7. Dalam Al-Quran demikian pula hadis-hadis Nabi ditemukan petunjuk-petunjuk yang mendorong para sahabatnya untuk selalu bersikap teliti dan hati-hati dalam menyampaikan berita. Lebih-lebih kalau berita tersebut merupakan firman-firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Prinsip hukum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka Al-Quran diturunkan sebagai pedoman untuk menjalani peran tersebut. Untuk menjalankan peran sebagai khalifah, dibutuhkan hukum dan aturan spesifik yang harus ditaati manusia. Tujuan hukum-hukum tersebut adalah untuk menertibkan kehidupan sehari-hari agar berjalan dengan harmonis. Agama Islam adalah agama yang lengkap mengatur hukum-hukum itu. Saking detailnya, Islam memberikan pedoman spesifik sejak seseorang bangun tidur hingga memejamkan mata lagi di pembaringan, sejak bayi lahir hingga tua dan dikebumikan di liang lahat. Lengkapnya hukum dan aturan Islam tersebut tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Selanjutnya diiringi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ijma atau kesepakatan ulama dan seterusnya. Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi dibandingkan nas-nas lainnya. Kendati demikian, penjelasan Al-Quran kerap kali masih umum atau dalam bentuk isyarat dan belum mendetail. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang akan merinci penjelasan tersebut. Jikapun sudah detail, maka sabda Rasulullah berfungsi sebagai penguat firman Allah dalam Al-Quran sebagaimana dikutip dari penjelasan jurnal Indo-Islamika. Hukum Islam ada beragam macamnya, dikelompokkan dengan aturan hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungan sekitarnya, hingga dengan dirinya sendiri. Secara umum, Ahmad Taufik dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menuliskan 3 macam hukum Islam yang tertera dalam Al-Quran sebagai berikut. Pertama, hukum akidah yang membahas perkara keimanan dan kepercayaan dalam Islam. Hukum ini terwujud dalam bentuk rukun iman yang harus diyakini setiap muslim. Ilmu yang mempelajari hukum ini adalah ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kedua, hukum akhlak yang membahas perkara amal perbuatan manusia. Ilmu yang mempelajari hukum ini disebut ilmu akhlak. Dalam Islam, tindak tanduk manusia merupakan bahasan penting, sebab tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dan mewanti-wanti umat Islam untuk menghindari perbuatan tercela. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Ketiga, hukum syariat yang mengatur perkara hubungan dengan Allah, aturan dengan sesama manusia, dan alam sekitar. Hukum syariat dalam Islam juga dikenal dengan hukum amaliyah yang tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari. Bagi umat Islam, bahwa Al-Quran adalah sumber yang asasi bagi syariat atau hukum Islam.
Dari Al-Quranlah dasar-dasar hukum Islam beserta cabang-cabangnya digali. Agama Islam, agama yang dianut oleh ratusan juta jiwa di seluruh dunia, merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Agama Islam datang dengan Al-Quran membuka lebar-lebar mata manusia agar mereka menyadari jati diri dan hakikat keberadaan mereka di pentas bumi ini, dan juga mereka tidak terlena dengan kehidupan ini, sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup mereka hanya dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Al-Quran mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah. Untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak, manusia memerlukan peraturan-peraturan untuk mencapai hal tersebut. Adapun fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk manusia atau Al-Huda. 2. Sumber pokok ajaran Islam. 3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. 4. Sebagai obat hati atau As-Syifa. 5. Sebagai pemisah atau Al-Furqan.